Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya pribadi sendiri. Perkenalkan teman-teman, nama aku Rian Andika. Aku dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan protokol kesehatan. Ya. Apakah sebelumnya teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan protokol kesehatan? Menurut saya pribadi, protokol kesehatan adalah suatu cara dari kita untuk terhindar dari suatu penyakit dengan menerapkan metode-metode tertentu supaya kita terhindar dari berbagai penyakit. Jadi protokol kesehatan sendiri mempunyai manfaat, yaitu sebagai pertama kita terhindar dari penyakit, yang kedua kita selalu bisa menjaga kebersihan, yang ketiga kita dapat menghindari virus-virus yang tidak kita inginkan, karena virus itu bentuknya sangat kecil sekali, bahkan tidak bisa dilihat dari mata telanjang, hanya bisa dilihat dari mikroskop. Oke, kita masuk ke bagian penerapannya. Penerapannya sebenarnya sangat mudah, tergantung dari kita sih. Yang pertama pasti ada niat, yang kedua pasti ada usaha. Nah, niat ini harus kuat. Kita harus berniat untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, terutama tidak memberikan efek buruk terhadap orang lain karena kelalaian kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga kesehatan diri kita sendiri agar terhindar dari berbagai penyakit. Seperti sabda Nabi, saya pernah dengar ya, kalau nggak salah, janganlah kamu memberikan efek buruk terhadap orang lain. Mungkin saya tidak tahu detailnya, saya mengutip itu karena saya pernah dengar. Karena apa? Karena jika kita tidak membentengi diri kita dengan imun yang kuat, kita akan mudah sakit. Nah, kalau kita sakit, kita tidak hanya menyusahkan diri kita sendiri, melainkan akan menularkan ke orang lain. Jadi orang lain akan menjadi susah karena apa? Karena perbuatan kita. Nah, kita sekarang masuk ke bagian protokol kesehatan, yaitu yang pertama kan kita harus menerapkan 5M ya. 5M apa saja yang dimaksud dengan 5M? 5M yang pertama menurut saya yaitu kita harus memakai masker. Udah kanteng belum kalau pakai masker? Nah, kenapa kita harus pakai masker? Masker itu bertujuan untuk mencegah virus-virus masuk melalui cipratan droplet atau lendir-lendir. Pada saat kita batuk, kita mengeluarkan droplet bersin. Kita dengan memakai masker tidak hanya sebagai keren-kerennya saja. Jadi kita pakai masker, kita akan terlindungi dari cipratan droplet dari kita sendiri, air ludah dari kita sendiri yang mengandung virus. Virus tersebut bisa saja menulari kepada orang lain jikalau orang lain tersebut memiliki imun yang tidak cukup. Keuntungan lain memakai masker yaitu menjaga diri kita dari virus yang bersembunyi di droplet orang lain. Nah,
di droplet orang lain. Memakai masker dulu sih ada banyak penimbunan ya, karena manusia-manusia yang tidak mempunyai kesadaran bahwa pentingnya memakai masker ini. Saya tidak tahu gimana lagi mengatakannya. Kembali lagi pada masker ini. Masker bertujuan untuk melindungi kita dari berbagai virus yang ada. Masker ini harganya cuma murah, cuma saya beli kemarin 25.000 dapat 50 berarti satunya sekitar 500. Oleh karena itu marilah kita selalu menjaga kesehatan diri kita sendiri maupun untuk mencegah penularan kepada orang lain yang tidak bersalah. Kapanpun, dimanapun, dan siapapun harus selalu menjaga protokol kesehatan. Karena akhir-akhir ini virus corona menyerang tidak mengenal siapapun, bahkan para orang dewasa, bahkan orang desa, bahkan orang kota, bahkan orang sebagai dokter saja yang mempunyai alat protokol kesehatan aja masih bisa ditulari, apalagi kita. Seperti kasus-kasus corona yang meludak di Indonesia, kebanyakan orang lalai memakai masker, menerapkan 5 protokol kesehatan. Malah karena itu, mari teman-teman, kita harus menjaga diri kita ya. Tidak lupa dan bosan-bosan mengingatkan agar senantiasa memakai masker saat berpergian. Oke. Dan yang kedua yaitu 5M. Apa saja ya? Kok aku jadi lupa? Nah, yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan. Nah, mencuci tangan juga penting bagi kebersihan kita. Kenapa? Karena kuman-kuman yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang kita bisa saja menempel di sini, bahkan di mana-mana di telapak tangan. Nah, ketika kita telah memegang sesuatu seperti memegang penggaris ini ya, lalu kita lupa mencuci tangan, maka ya bisa saja penggaris ini pernah dipegang oleh orang lain. Nah, mungkin saja orang lain di telapak tangannya sudah terdapat virus. Nah, lalu kita ambil. Nah, otomatis virus tersebut dapat berpindah dari penggaris ini ke telapak tangan ini. Lalu kita tidak mencuci tangan dengan benar. Lalu kita makan sesuatu. Apa yang terjadi? Nah, virus tersebut akan masuk ke dalam diri kita bersama melalui makanan yang kita makan. Ya, efeknya ya seperti sakit perut dan yang lain-lain sebagainya. Bahkan pada kasus paling parah ada seorang yang tidak mencuci tangan lalu makan di dalam perutnya terdapat infeksi apa namanya, lupa saya. Ya, yang penting mencuci tangan, jangan lupa, dengan air mengalir, dengan menggosok-gosokkan tangan supaya tangan terhindar dari berbagai penyakit atau virus. Lanjut, yaitu yang ketiga. Apa yang keempat ya? Yang ketiga ya. Yang ketiga, yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan sebelum makan, dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Kenapa kita harus menjaga jarak? Karena kita harus menjaga jarak karena ketika orang lain sakit, lalu kita mendekat, apalagi tidak pakai masker, seperti di samping saya, seperti tangan saya ini ibarat orang lain ya. Lalu kita di sampingnya, otomatis ketika orang lain bersin ataupun
memegang kita, tangan kita, otomatis tertular. Kalau dulu belum ada virus sejenis ini, sejenis virus corona ini, tetapi dengan perubahan zaman, dengan uh, uh, perubahan pola makan, perubahan pola hidup dari orang-orang, virus tersebut akan terus akan berkembang biak sesuai keadaan. Nah, lanjut lagi, karena kita tidak menjaga jarak, kita otomatis peluang terdeteksinya virus, peluang untuk tertularnya virus akan menjadi besar, sangat besar peluangnya, karena kita berkerumun kan, artinya berkerumun kan berkumpul jadi satu, udaranya pengap ataupun gimana. Kita kalau dulu gak apa-apa sebelum ada corona ini, tetapi sekarang corona kan sudah mewabah dari kemana-mana, dari bukan saja di Indonesia maupun seperti di luar, di Amerika, di India dan sebagainya, sudah masuk, virusnya sudah menyebar kemana-mana. Yaitu nanti protokol kesehatan physical distancing, yaitu menjaga jarak agar kita selamat. Sekarang ada slogan yaitu jaga jarak akan selamat. Nah, dulu kan kalau kita bercerai kita akan runtuh, kalau kita berpisah-pisah kita akan runtuh. Tapi sekarang kalau kita bersatu-satu kita akan bisa mati. Nah, ya seperti itu. Lalu yang keempat yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua membersihkan tangan sebelum makan, yang ketiga menjaga jarak, dan yang keempat yaitu memakai hand sanitizer. Bisa saja memakai hand sanitizer. Kenapa? Karena kalau kita memakai hand sanitizer kan mengandung alkohol. Alkoholnya yaitu sebesar 70% kalau nggak salah. Nah, alkohol itu berfungsi untuk mematikan virus-virus yang ada pada tangan. Nah, ini menurut saya ya, pakai hand sanitizer ini sunnah. Tergantung dari pribadi kita sendiri. Ada juga yang kalau kita memakai hand sanitizer, kita akan terbebas dari virus yang akan menempel pada tangan kita. Seperti mari kita berpegangan kan lebih simpel, karena ceprot dibawa kemana-mana. Kita bisa memakai sanitizer, bisa saja membuat sendiri kalau tidak mau mahal-mahal untuk membelinya di Alfamart, Indomaret. Bisa saja dengan daun sirih, bisa untuk campuran membuat hand sanitizer. Lihat cara di YouTube ya. Oke. Yang kelima apa ya? Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat memakai hand sanitizer, dan yang kelima tetap di rumah. Bisa saja tetap di rumah, artinya yaitu berdiam diri. Tidak berdiam diri sih, bukan berdiam diri ya, tetapi tidak ikut berkerumun, yaitu untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Teman-teman harus stay di rumah ya, kalau tidak ada acara apa-apa, kalau tidak ada acara seperti darurat ataupun gimana, tetap saja di rumah, karena rumah adalah tempat kita tidur, tempat kita makan, tempat kita dan sebagainya. Itu saja mungkin dari saya, teman-teman. Kalian semua mungkin kalau ada salah atau salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga agak lupa tadi apa yang kelima tadi ya. Oke, sekian dari saya. Ini
menurut saya pribadi itu yang pertama jangan memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga tadi menjaga jarak, yang keempat memakai hand sanitizer, dan yang kelima tetap di rumah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.